Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para asatidzah dan ustadzat yang senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pelajaran yang lalu kita telah membahas biografi daripada Al-Imam Asim rahimahullah. Nama lengkap beliau adalah Asim bin Bahdalah Abin Najud. Ya, Asim bin Bahdalah Abin Najud ini sudah dibahas sebenarnya pada pelajaran sebelumnya. Ya, beliau adalah salah satu ulama di bidang ilmu qiraat ya dan tajwid, dan salah satu qurra dari qurra as-sab'ah. Beliau mengambil bacaannya, ya, beliau mengambil bacaan kepada Abi Abdurrahman As-Sulami, Abi Abdurrahman As-Sulami, dan juga ya Zur bin Hubash, Zur bin Hubash. Adapun murid-murid beliau, yakni murid Al-Imam Asim rahimahullah, beliau memiliki banyak sekali murid, ya di antaranya adalah Ismail bin Mujarid, kemudian Hasan bin Saleh, ya termasuk juga Hafs bin Sulaiman, kemudian Hakam bin Zahir, ya juga termasuk Abu Bakar Syu'bah bin Ayyash. Ya, inilah ya dua murid yang sangat terkenal, ya baik dari segi hafalan mereka maupun bacaan mereka. Ya, murid beliau yang terkenal adalah Hafs bin Sulaiman. Hafs bin Sulaiman. Kemudian satunya lagi Abu Bakar Syu'bah bin Ayyash. Ya, ada dua rawi yang terkenal thiqah baik dari segi hafalan maupun bacaannya. Kemudian juga pelajaran yang lalu kita telah membahas biografi ya rawi daripada Al-Imam Asim. Ya, rawinya adalah Hafs rahimahullah. Nama lengkap beliau adalah Hafs bin Sulaiman bin Al-Mughirah. Hafs bin Sulaiman bin Al-Mughirah Abu Umar bin Abi Dawud Al-Asadi Al-Kufi. Ya. Jadi nama lengkap beliau ini sebenarnya sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya, kemudian juga ya Imam Hafs ini beliau adalah imam yang sangat terkenal. Ya, beliau terkenal dari segi ya bacaan dan juga hafalan beliau. Di antara murid-murid beliau itu banyak sekali murid-murid beliau. Ya, di antaranya adalah Husain bin Muhammad Al-Marwazi. Ya, kemudian di situ disebutkan juga Hamzah bin Al-Qasim Al-Ahwal. Ya, dan banyak lagi para dari murid-murid beliau. Ya. Kemudian beliau lahir pada tahun 90 Hijriah dan wafat pada tahun 180 Hijriah. Itulah sekilas biografi beliau yang telah kita bahas pada minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya. Dan sekarang kita akan masuk kepada ya kaidah atau tata cara membaca ya sesuai dengan bacaan riwayat Hafs an Asim min Tariq Asy-Syatibiyah. Sesuai dengan bacaan riwayat Hafs an Asim min Tariq Asy-Syatibiyah. Dan pembahasan ini kita akan mulai dengan membahas ya tata cara melafalkan atau melafazkan al-isti'adzah wal basmalah, kemudian disambung dengan awal surah.
Di situ terdapat beberapa cara, ya, cara memulai dengan dengan awal surah, atau memulai membaca dengan awal surah, ya, dimulai dengan lafaz isti'adzah, basmalah, dan juga awal surah. Maka terdapat 4 tata cara. Yang pertama adalah qat'ul jami', disebut dengan qat'ul jami'. Qat'ul jami' adalah yang memutus antara lafaz isti'adzah dan basmalah, kemudian memutus basmalah dengan awal surah. Contoh, dan ini boleh dipraktekkan, ya, boleh digunakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Putus dulu, waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Putus, ya, waqaf dulu. Alif lam mim. Nah, itulah cara baca yang pertama. Ya, cara baca yang pertama ini biasa disebut dengan qat'ul jami', memutus semuanya, ya, baik dari isti'adzah, basmalah, dan juga awal surah. Kemudian yang kedua, ya, cara membaca yang kedua disebut dengan waslul jami'. Waslul jami' itu menyambung semuanya, ya, waslul isti'adzah bil basmalah bi awal surah. Jadi semuanya itu disambung, ya, isti'adzah, basmalah, dan awal surah itu semuanya disambung. Contoh, ya, jika kita memiliki nafas yang panjang, ya, bisa kita menggunakan cara yang kedua ini. Contoh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, cara yang kedua ini boleh digunakan jika nafas kita di dalam membaca Al-Quran, ya, panjang, bisa diprediksikan, bisa membacanya, maka silahkan bisa menggunakan cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga adalah waslul awwal bitsani. Jadi lafaz isti'adzah dan basmalah itu disambung, kemudian diputus dan dilanjutkan, ya, dilanjutkan wa qat'u tsalis, dan dilanjutkan dengan awal surah. Jadi disambung isti'adzah, basmalahnya disambung, kemudian, ya, diputus, ya, berhenti, waqaf, dan disambung dengan awal surah. Contoh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, ini juga bisa digunakan. Cara yang ketiga ini juga bisa digunakan. Kemudian cara yang terakhir di dalam, ya, membaca isti'adzah, basmalah, dan juga awal surah ialah qat'ul awal wa waslus tsani bits tsalis. Jadi lafaz isti'adzah, ya, kemudian diputus, waqafkan dulu, baru kemudian basmalahnya disambung dengan awal surah. Contoh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Putus dulu, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, contohnya seperti itu. Jadi isti'adzahnya diputus, kemudian dilanjutkan, ya, basmalah dan awal surah itu disambung. Ya, semua cara tersebut bisa digunakan salah satunya. Yang pertama adalah qat'ul jami', kemudian yang kedua waslul jami',
Yang ketiga, waslul awal bitsalits wa qat'us tsalits, dan yang terakhir adalah qat'ul awal wa waslul tsani bitsalits. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.